Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kita belajar perusahaan dagang. Nanti materinya kakak upload karena kan yang di drive itu baru perusahaan jasa baik, perusahaan dagangnya belum kakak upload karena belum diperbarui juga materinya. Nah, di sini kita menjelaskan belum masuk ke transaksi, tapi kita masih di teori. Nah, di sini perusahaan dagang ini pasti tahu lah ya, perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, terus juga jual barang itu kok tanpa sih? Ini seharusnya dengan memberikan nilai, ya, tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Dalam artian dia hanya menambah nilai apa ya? Menambah nilai persentase labanya berapa kayak gitu. Terus ciri-ciri perusahaan dagang itu ada transaksi pembelian, kemudian ada lagi retur pembelian, kemudian ada lagi pengurangan harga. Kalau bahasa Inggrisnya pembelian ini eh, tulisannya tuh purchase, tapi tidak tahu ya bahasa apa nyebut bahasa Inggrisnya tuh cak mano, tapi tulisannya tuh purchase. Purchase. Kalau barang dagang merchandise inventory. Kemudian kalau yang ini retur pembelian, purchase return, kemudian pengurangan harga ini eh, bisa jadi diskon kayak gitu. Pembelian baik dia secara tunai maupun dia secara kredit. Kemudian kalau dia retur artinya kalau kita beli terus kita kembaliin lagi ke apa ke supplier. Kemudian ada pengurangan harga. Pengurangan harga ini kalau kita dapat apa ya? Ya, kita dapat barang rusak, kemudian kita kembaliin, itu biasanya nggak sepenuhnya apa ya? Nggak sepenuhnya nilai uang kita tuh kembali gitu. Tapi mungkin 50% uangnya kembali, tapi 50%-nya 50%-nya tetap ke dia gitu. Jadi kita tuh sama aja kayak beli rugi gitu. Tapi barangnya dikembaliin atau mungkin bisa jadi diperbaiki. Kemudian ada lagi dia potongan pembelian diskon. Terus ada beban angkut pembelian. Nah, bedanya perusahaan dagang ini dia ada namanya beban angkut penjualan, pembelian gitu. Itu dihitung di dalam harga pokok barang kita nanti. Bedanya perusahaan dagang. Ini harus benar-benar kalian paham. Belum kan masuk ke perusahaan dagang atau sudah? Itu masih perusahaan jasa kalau sekarang. Belum. Nah, jadi kalau perusahaan jasa cukup sampai di jurnal pembalik itu sih. Selebihnya itu kalian latihan sendiri, latihan di rumah. Gitu. Terus potongan pembelian diskon, beban angkut pembelian, terus kalau di perusahaan dagang pasti ada penjualan juga. Jadi ada pembelian, penjualan. Kemudian ada lagi persediaan. Jadi persediaan yang disimpan itu kita hitung juga. Kemudian di sini ada transaksi penjualan, retro penjualan juga ada. Kalau kita menjual, kemudian orang itu kembaliin lagi barangnya. Itu retur. Terus ada potongan penjualan juga ada, beban angkut penjualan juga ada. Nah, ada persediaan barang dagang. Ini persediaan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Ya, selama periode tertentu kan belum seluruhnya terjual sehingga pada akhir periode masih terdapat sisa barang dagangan. Nah, sisa barang ini nanti akan dinilai pada akhir periode di jurnal penyesuaian. Jadi bedanya perusahaan dagang itu cuman di penyesuaiannya cuman nambah untuk eh, penyesuaian persediaan barang dagang. Kemudian ada lagi syarat pembayaran. Syarat pembayaran ini
sebenarnya bisa berlaku untuk semua perusahaan ya, baik dia perusahaan jasa, dagang, kemudian manufaktur juga dia berlaku untuk syarat pembayaran. Syarat pembayaran ini dalam artian kalau kita ambil ada berapa ini? Ada beberapa jenis untuk syarat pembayaran. Ada dia pembayaran tunai, cash, kemudian ada pembayaran kredit. Kalau cash artinya ya udah tunai, gak ada namanya utang piutang. Dilakukan pada saat terjadinya penyerahan barang. Terjadi penyerahan barang. Kemudian kalau kredit ini jangka waktu pembayaran saat jatuh tempo. Jadi syarat pembayaran ini berlaku untuk kredit. Jadi di dalam pembayaran kredit itu ada syarat-syarat pembayarannya, bukan syarat yang di itu ya, apa syarat administrasi bukan, tapi dia syarat jangka waktu pembayaran. Itu kalau di kredit. Dia dicantumkan di dalam faktur atau dia bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dagang. Ingat kalau di kemarin kan kita belajar mengenai bukti transaksi. Artinya kalau di dalam bukti transaksi dia ada namanya faktur kan, faktur penjualan, faktur pembelian. Yang namanya faktur kan artinya transaksi secara kredit. Nah, dia ada tulisan kayak N/30, kemudian 2/10 N/30 kayak gini. Kemudian ada EOM, ini artinya end of month, akhir bulan, end of month. Kemudian 2/5 EOM, end of month. Dia ada contohnya, mana ya? Contoh transaksinya itu, nah dia kayak gini, ada kan bukti transaksi. Nah, ini kan faktur penjualan nih. Nah, syarat pembayaran, kita lihat syarat pembayarannya itu dari sini, dari termin. Syarat pembayaran itu bisa kita sebut sebagai termin juga. Dia ada 1/10 N/30. Ini disebut dengan syarat pembayaran. Artinya, kalau dia ada tulisan termin kayak ini, 1/10, N/30 atau berapapun itu artinya dia secara kredit. Kecuali kalau dia tulisan terminnya itu tulisannya COD atau tulisannya on cash, itu artinya tunai gitu. Itu bedain untuk yang kalau dia secara tunai maupun kredit. Nah, dia ada macam-macam syarat faktur itu. Faktur ini untuk kredit ya, bukan tunai. Kalau untuk kredit, pertama ada syarat N/30, artinya pembeli harus melunasi barang paling lambat 30 hari. Jadi selama 30 hari, pembeli itu harus melunasi yang barang yang udah dia beli tadi setelah tanggal transaksi. Jadi kita harus benar-benar ngerti tanggal, misal Januari berapa tanggal gitu kan. Walaupun ya, jadi yang namanya akuntan itu harus ada yang namanya kalender tersendiri. Jadi kalau kalian udah kerja, kalender itu udah harus ada di meja. Kalian pasti kan ngelihat kan yang kayak apa anak-anak dari yang kerja di sebagai administrasi atau dia sebagai apa ya, admin piutang. Nah, biasanya kalender itu udah ada di meja. Jadi tujuannya tuh untuk menghitung berapa sih temponya gitu. Berapa sih diskon yang harus diberikan, diskon pelunasan yang harus diberikan. Kalau N/30 ini harus melunasi barang paling lambat 30 hari. Kemudian kalau dia 2/10 N/30, ini ingat ya, kalau 2/10 artinya pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% apabila melunasi barang paling lambat 10 hari. Dia akan melunasi barang tersebut paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian N/30 ini sama kayak yang tadi. Dan pembeli harus melunasi harga barang
kalau dia melewati 10 hari ya, melewati 10 sampai 30 hari, artinya dia tidak mendapatkan potongan. Nah, kalau yang hanya tertulis nilai N, tertulis huruf N kayak gini, artinya dia gak dapat potongan. Kecuali dia kayak gini, 2/10. Atau bisa jadi dia 2/15. Artinya dia melunasi paling lambat 15 hari. Dan kalau dia melunasi sampai 15 hari, dia mendapatkan potongan 2% dari piutang yang harus dibayarkannya itu. Itu. Terus juga N/30 udah tahu tadi dia melunasi harga barang dalam kurun waktu 30 hari setelah tanggal transaksi tanpa mendapatkan potongan. Kak, kalau lebih dari 30 hari artinya tergantung perusahaan, dia mau dikasih denda atau eh, ya biasanya dikasih denda lah ya kalau dia lebih dari 30 hari gini. Kalau dia misal perusahaan, ini tergantung perusahaan ya buatnya gimana. Tapi biasanya di soal tulisannya kayak gini, 2/10 N/30. Kayak tadi kan 1/10. Artinya dalam jangka waktu 10 hari dia mendapatkan potongan sebesar 1% gitu. Terus lanjut lagi syarat end of month. Apa ya? Kalau uh, akhir bulan itu tulisannya month apa month? Harga bersih, artinya harga bersih faktur itu harus dilunasi paling lambat akhir bulan. Mau dia mulainya tanggal, misal tanggal transaksinya itu tanggal 15, berarti akhir bulan itu 30 atau 31. Kalau yang 30 tadi kan N/30, N/30 dia benar-benar 30 hari, bukan berarti kalau dia tanggal transaksinya itu tanggal 15, berarti tanggal 16 bulan berikutnya gitu. Kalau dia akhir bulan, mau dia tanggal 15, mau dia tanggal 25, yang penting akhir bulan harus bayar gitu. Kalau end of month ini, dia gak bergantung pada nilai tanggal, yang penting akhir bulan gitu. Kecuali yang atas tadi dia menghitung hari 30 hari kah atau 10 hari kah gitu. Kemudian ini ada syarat 2/15, 2/15 koma ini, seharusnya koma, end of month. 2/15 artinya jika pembayaran dilakukan dalam waktu 15 hari, kalau dia dilakukan dalam 15 hari, artinya dia mendapatkan potongan 2%. Kalau dia lebih dari 15 hari berarti dia selambat-lambatnya akhir bulan gitu. Jadi kalau dia tanggal 1 dia beli barang sama kita. Kemudian di kredit kan itu, terus dikasih syarat pembayaran 2/15, kemudian end of month. Nah, 2/15 kalau dia melunasinya maksimalnya 15, tanggal 15 berarti dia dapat potongan 2%. Kalau lebih dari tanggal 15 sampai tanggal 30 atau 31, ya selambat-lambatnya seperti itu dan dia gak dapat potongan. Kalau lebih dari itu, ya udah berarti tergantung perusahaan mau dikasih denda atau dibuat cadangan piutang. Terus ada lagi syarat penyerahan barang. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Untuk syarat faktur. Berarti untuk yang syarat yang kredit tadi, yang N/30 itu per 30 hari ya, Kak? Iya, Sedangkan betul. EOM itu per bulan tetap dihitung akhir akhir bulan, misalnya di bulan Agustus berarti tanggal 31 Agustus begitu ya, Kak? Mm-mm, mm-mm. Kalau end of month ini dia gak mandang tanggal transaksi. Mau dia ngutang tanggal 25, mau dia ngutang tanggal 20, yang penting akhir bulan, ya akhir bulan tanggal 30 atau 31 itu harus lunas.
Tapi kalau dia N per 30, dia menghitung hari, 30 hari gitu. Berapa sih 30 hari? Walaupun sama hitungannya, apa akhir bulan. Kak, kalau misalkan nih kan uji kakak kalau lebih dari 30 itu kan tergantung perusahaan nih Kak. Dikasih Hmm, denda atau dijadiin piutang apa itu Kak ya. Terus iya. kita tetap kita masukin di catatan enggak Kak ya? Di 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 laporan kita dimasukin enggak tetap? dia enggak sih, enggak nyatet, tapi yang nyatet itu bukan akuntannya, yang nyatet itu bagian piutang. Siapa sih administrasi piutang kita, catat berapa nilai terlambatnya gitu, denda keterlambatannya. Dan dia enggak dicatat di jurnal atau apapun, enggak. Tapi kalau dia melebihi, tergantung perusahaan ya. Kalau dia perusahaannya menentukan kebijakan, kalau membuat cadangan kerugian piutang itu 3 bulan baru dibuat cadangan, masukkan ke cadangan. Berarti kita buat penyesuaian yang kayak kemarin, yang beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah, itu kan tergantung perusahaan, dia menentukan nilai kerugian piutangnya itu berapa. Tapi selama dia telat telat ya misal sampai 3 bulan, kalau perusahaan menetapkan 3 bulan, nggak dicatat di dalam jurnal. Dia cuma dicatat sebagai administrasinya aja di kertas gitu. Oh ya Kak. Kalau untuk yang 2/10 itu kan berarti dari transaksi misal nih 3 juta Kak ya. Berarti 2/10 dikali 3 juta ya Kak. Misal dia dia nih apa ngelunasin utangnya itu eh, antara 10 hari ya. Antara ya kurang dari 10 hari Cak, itu Kak. Berarti dimasukin rumusnya itu 2/10 dikali 3 juta ya Kak ya. Enggak kayak gini. Ini kan mendapatkan potongan 2%. 10 itu cuman melambangkan 10 hari gitu. Jadi kalau dia nilainya 3 juta, berarti potongannya itu 3 juta dikali 2%. 2% yang ini. Nah, 3 juta kali 2% kan 600.000. Berarti potongan penjualannya 600.000. Dia cuma melunasi 2.400.000 gitu. Oke, Kak. Eh, untuk potongannya cuma 2 per ya Kak. Nggak Ya, ada 2%. Ya. Oke. Kak, kalau untuk syarat pembayaran tuh Kak ya, bedanya dengan perusahaan jasa ada nggak, Kak? Ada perbedaan nggak, Kak? Kalau syarat pembayaran sebenarnya itu berlaku untuk semuanya sih, semua perusahaan, nggak hanya jasa, dagang, sama manufaktur. Ini sengaja kakak Masukin. tempel ke perusahaan dagang, karena di perusahaan dagang itu kalian bakal analisis soal kayak gini. Ini kan banyak nih tabel-tabelnya. Ini Hmm, kalau udah jadi PT ya, kalau masih CV nggak seribet ini. Dia ada termin. Ini kalian nanti ini apa sih? Terus ada lagi namanya FOB shipping point. Ini apa sih? Nah, gitu kan. ya Kak. Terus ada lagi nomor faktur pajak. Ini juga ada artinya, tapi kalau udah masuk ke perpajakan. Hmm. Tuh. Nah, kalau untuk retur penjualan tuh berarti kita, misal nih kita sebagai penjual Kak ya, orang yang pembeli mengembalikan barang ke kita, terus kita kita bikin retur penjualan ya Kak ya. Retur penjualan. Dan sebaliknya Kak ya, kita beli, kita nak ngembaliin barang, nanti kita bikin retur pembelian. Iya, retur pembelian. Oke, makasih Kak. Oke. Oke. Nggak ada lagi ya? Lanjut. Udah Kak, lanjut Kak. Oke, terus lanjut ada lagi syarat penyerahan barang dagang. Dia ada dua. Ini sebenarnya kakak juga ambil materinya di buku kalian yang hijau itu. Nah, Ya Kak. dia ada FOB destination point atau kita sebut sebagai FOB tujuan juga bisa. Kemudian ada lagi istilahnya ada free on board destination point. FOB destination point atau FOB tujuan, kemudian FOB free on board destination point. Ini adalah
Artinya biaya angkut barang mulai dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli ditanggung oleh penjual. Hak kepemilikan barang masih di tangan penjual sampai ke tangan pembeli. Kalau bahasanya kayak gini ya, FOB destination point ini tanggung jawab penjual. Tanggung jawab penjual. Artinya kalau eh, ini kan hak kepemilikan barang masih di tangan penjual sampai ke tangan pembeli. Jadi misal kalau kalian beli barang di Shopee. Ini sebenarnya kalau di Shopee mah FOB itu apa namanya, FOB shipping point biasanya Shopee, karena kalau barang rusak di perjalanan itu tanggung jawab pembeli. Nah, tapi kalau misal aja ini kakak anggap sebagai Shopee. Kalian pesen paket di Shopee dari Jakarta menuju Palembang. Nah, di situ misal kalian anggaplah sebagai itu ya apa namanya? Sebagai perusahaan. Jadi udah resmi buat faktur dan fakturnya tulisannya FOB destination point. Artinya selama di perjalanan dari Jakarta sampai ke Palembang itu tanggung jawab barang itu masih ditanggung sebagai penjual, masih sebagai tanggung jawab penjual dari Jakarta sampai Palembang. Perjalanannya entah dari mungkin karena barang kita banyak, berarti kan kita apa ya kalau itu, intinya selama di perjalanan barang itu masih ditanggung penjual. Nah, kecuali sudah sampai ke pembeli, baru barang itu milik pembeli. Dan misal kalau barang itu rusak di tengah perjalanan itu, kemudian dia perusahaan yang di Jakarta itu menerapkan destination point, artinya selama perjalanan itu rusak, pas dicek berarti itu tanggung jawab penjual, bukan tanggung jawab kita. Nah, kecuali kalau kita memang eh, apa ya? Kecuali memang kalau perusahaan menerapkan FOB shipping point. Nah, FOB shipping point atau titik pengiriman ini selama di perjalanan barang itu milik pembeli. Barang itu milik pembeli. Artinya kalau barang itu rusak selama di perjalanan, ya udah kita terima aja, itu tanggung jawab pembeli gitu. Kalau destination point artinya masih tanggung jawab penjual. Nah, itu apa namanya? Jadi pada saat kita mencatat persediaan barang dagang, kalau kita beli persediaan barang dagang, kemudian di fakturnya tertulis FOB destination point, jadi eh, walau per- kemudian kan persediaan barang dagang kita masih di perjalanan. Kita nggak boleh mengakui duluan kalau destination point ini. Nggak boleh mengakui duluan kalau barang itu udah jadi milik kita, karena itu masih punya penjual, masih tanggung jawab penjual barang tadi selama perjalanan. Kecuali FOB shipping point. FOB shipping point. Nah, kalau di Shopee itu kan ada tulisannya apa? Udah sampai mana, sampai mana. Kemudian udah dikirim. Nah, udah dikirim, kalau di shipping point itu bisa kita akui selama perjalanan itu sebagai persediaan barang kita dan itu boleh dicatat di jurnal. Persediaan barang dagang pada kas atau persediaan barang dagang pada piutang kalau dia ngutang. Gitu kalau shipping point. Kalau destination point dia barangnya harus datang dulu kepada kita, datang ke gudang kita, baru kita akui itu sebagai persediaan kita, baru kita catat jurnalnya. Kalau shipping point, walaupun dia masih di perjalanan, kita harus boleh kita mengakui duluan. Gitu bedanya FOB destination point sama shipping point. Destination point itu hak ini, nah kalau apa namanya teorinya itu hak kepemilikan barang masih di tangan penjual sampai barang ke tangan pembeli. Kalau shipping point, hak kepemilikan barang sejak keluar dari gudang penjual kan sudah menjadi hak pembeli. Jadi kalau udah dikirim kan penjual itu sudah ngirim,
udah dipaketin gitu, baru selama perjalanan kita itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pembeli. Beda dengan destination point. Ini mungkin agak sulit. Ada yang mau ditanyain nggak kalau yang ini? Enggak, Kak. Nggak, karena kalau kalian nggak paham, ini soalnya nanti menyangkut ke jurnal, sangat menyangkut ke jurnal, sama yang ini juga menyangkut ke jurnal. Jadi perusahaan Tapi dagang Kak, kalau di Shopee itu Kak, kita memang tulisannya shipping point Kak, tapi kita tuh mesen barang nih. Ada ada tombol oranye itu nah Kak. Itu kan berarti kan destination point Kak di Shopee Kak. Ada tombol emang maksudnya tuh kita belum menerima barang itu dan tombol itu tuh masih masih oranye. Nah, kalau kita sudah menerima barang itu tombolnya sudah kebalik abu-abu gitu Kak. tapi shipping point kan. Nah, kalau shipping point berarti itulah kadang dia tuh tidak nerimo apa namanya, tidak nerimo retur Cik. Nah, jadi selama di perjalanan masih tetap tanggung jawab kita. Kalau barang itu rusak ya sudah terima baik. Paling dia agak ngamuk-ngamuk, enggak itu gimana gimana gitu. Bukan, itu salah pengirimannya. Tapi biasanya kalau udah mau rugi sih perusahaan menerapkan shipping point. Jarang ada yang perusahaan itu menerapkan destination point karena kalau barang rusak banyak, kecuali perusahaan besar ya kali ya, dia menerapkan destination point. Kalau perusahaan kecil-kecil kayak gitu, dia takut kalau untuk menerapkan destination point. Kerugiannya kalau barang dia rusak, 2 kali lipat dia ganti, artinya dia udah untung. Kalau shipping point, dia berani-berani baik karena sudah eh, kepemilikannya sudah dibayar juga kan, baru dia menerapkan shipping point. Kalau untuk perusahaan kecil. Terus ada lagi, selain FOB sama shipping point, ini jarang muncul juga, tapi ini yang munculnya itu di kalau yang Chief, Civic, ini nih muncul kalau dia impor sama ekspor. Izin Impor sama, bertanya, maaf iya. Kak. Kalau dalam dalam transaksi Kak misalnya di soal tuh tidak kate, tidak ada istilah FOB dan FOB destination dan shipping point. Cak mana ciri-ciri dari kalimat itu supaya kita tahu itu destination atau shipping point Kak? Misal kayak di transaksi itu tidak kate istilah FOB destination point sama shipping point Kak ya. Nah terus cak mana biar kita tahu itu tuh merupakan FOB shipping point atau destination point Kak? Kalau di ini apa namanya, dia ada juga Kak baca tuh di soal yang di buku kalian itu, buku hijau, dia ada yang soal perusahaan dagangnya ada HT FOB FOB itu. Terus ada lagi yang khusus ada FOB. Nah, itu tuh Cak, yang ndak HT itu dia cuman apa ya? Cuman mengenal kalian untuk belajar yang ini. Nah, belajar yang syarat-syarat itu, tapi dia ada KTFOB, tapi dia ada ini. Kalau yang di soal itu, dia tuh kayak eh, memahami kalian dulu, harus paham dulu syarat faktur, baru lagi melanjut lagi, baru syarat ke penyerahan. Nah, dia bedanya sih kalau dia ada KT itu mah ya udah lanjut baik kayak ngejurnal biasa kayak gitu. Kalau ada KT sudah, tapi kalau ada ya perlakuin beda. Biasanya sih ditulis di apa namanya di soal, dia ada tulisan FOB tujuan, kemudian FOB titik pengiriman kalau di soal. Dia gak ada ciri-ciri sih, dia langsung ditulis.
penyerahan barang dagangnya tuh jenis apa gitu. Baik, Kak. Makasih, Kak. Nah, terus syarat penyerahan yang lain ada lagi, ada Chief Samosifik. Chief Samosifik ini dia jarang ada muncul di soal-soal, tapi dia muncul kalau kita sudah belajar impor sama ekspor. Chief ini cost, insurance, sama freight. Ini cukup tahu Besi. Ini pihak penjual menanggung biaya pengiriman barang dan premi asuransi kerugian dari barang tersebut. Cost ini adalah biaya barang tersebut, kemudian insurance biaya asuransi, freight ini biaya pengiriman barang. Makanya dia ada asuransi. Kalau ekspor dan impor itu kan bukan kayak kita ngirim barang di Shopee biasa, bukan. Dia ada biaya-biaya yang lainnya selain biaya barang dagang, biaya pengirimannya juga ada, biaya asuransinya juga ada. Kalau misal dia ngirimnya pakai kapal, kalau barangnya tenggelam, terus kita beli barang tuh beli mobil atau beli barang mesin-mesin pabrik lainnya itu kan biasanya dari impor kan. Nah, dia pakai Chief. Dia ada biaya asuransi gitu. Kemudian ada Civic, cost insurance sama freight inclusive commission. Pihak penjual menanggung biaya pengiriman barang, premi asuransi, serta tanggungan biaya komisi atas barang tersebut. Nah, kalau ekspor sama impor ini biasanya yang ditanggung seluruh biayanya itu oleh penjual. Jadi makanya biasanya barang-barang impor maupun ekspor itu nilainya mahal karena mereka itu sebenarnya apa ya nilai nilai pajaknya nggak ada. Kalau ekspor nggak ada sebenarnya nilai pajak, dia 0%. Kemudian tetapi dia itu menambah biaya-biaya yang ini, biaya asuransi, biaya pengiriman itu nambah di barangnya. Jadi kalau misal komputer kalian itu harganya 1 juta, nah karena ada karena dijual dijual ekspor, biasanya dia nambah menjadi 2.500.000. Kok mahal banget? Karena yang ini tadi ada biaya asuransi sama biaya pengiriman itu ditambah ke komputer. Tulisannya aja bener-bener gratis gitu kalau untuk biaya pengiriman, biaya asuransi. Padahal ada, tapi yang adanya itu nilainya di komputer itu. Tuh. Ini cukup tahu sih kalau untuk chip sama Civic. Terus ada lagi, nah ini yang agak sulit. Sistem periodik sama sistem perpetual. Sebentar sih. Nah, cuman batas ini baik. Kalau sistem persediaan barang dagang yang harga pokok barang yang terjual tidak dapat langsung diketahui setiap saat setelah dilakukan penjualan, tetapi baru dapat diketahui pada akhir periode tertentu setelah dilakukan perhitungan secara fisik. Nah, kalau sistem periodik atau fisik ini dia dia tahu nilai persediaan barang dagang itu kalau kita sudah ngitung pada akhir periode. Kita nggak bisa nanya, misal kita sebagai admin persediaannya, berapa total persediaan kita untuk tanggal 15. Nah, dia nggak bisa hitung kalau sistem periodik. Dia nggak bisa hitung karena di dalam sistem periodik itu ngitungnya pada akhir periode, dia baru bisa ngitung. Nah, kalau dia sistem perpetual dia pencatatan persediaan barang dagangnya itu. Nah, kalau periodik ini dia nggak pernah nyatet barang keluar kemudian barang masuk pada saat nggak pernah, dalam artian dia nggak pernah ngejurnal. Kalau sistem periodik atau fisik ini nggak pernah ngejurnal nilai persediaan barang dagangnya berkurang dan bertambah berapa. Itu kalau periodik.
Dia cuma tahu, makanya di akhir periode dia baru ngitung nilai persediaannya berapa. Tapi kalau nilai sistem perpetual, dia di setiap kalau kita membeli, kemudian kalau kita menjual persediaan barang dagang kita, dia tiap transaksi dia catat berapa persediaan masuk kita, misal dibeli persediaan, artinya kita buat jurnal kan, kemudian dijual persediaan, artinya kita buat jurnal. Kalau di sistem perpetual itu selalu dibuat jurnal per tanggal transaksinya, setiap transaksi, kalau dia beli maupun jual. Kalau di perpetual dia nggak pernah nyatet nilai, nggak pernah nyatet jurnal kalau dia beli, kemudian kalau dia jual. Makanya di sistem periodik ini enggak ribet kalau dia ngebuat jurnal. Ngebuat jurnal kalau dia jual ataupun beli. Makanya kalau di sistem periodik dia cuma ada akun pembelian, retur atau potongan pembelian, diskon pembelian, dan beban akun pembelian. Semua pembelian. Semua akun pembelian itu periodik. Tapi kalau dia perpetual, dia tidak ada akun pembelian, potongan pembelian, semua pembelian ini dia penggantinya itu diganti dengan persediaan barang dagang. Kalau di perpetual, besok mungkin kita masuk ke jurnal-jurnal, cara membuat jurnal untuk kalau dia syarat pembayaran, FOB sama sistem ini. Intinya kalau perpetual dia eh, gak ada akun pembelian, semua pembelian, tapi dia ada akun persediaan barang dagang. Nah, kalau periodik, dia gak ada akun persediaan barang dagang, tetapi dia mengakui ini pembelian, retro pembelian, yang semua pembelian itu tadi. Itu kalau dia cara ngebedain kalau dia menggunakan periodik maupun dia menggunakan perpetual. Mana ya jurnalnya ya? Dulu bentar, dicari dulu. Nah, jadi gini ya, kalau untuk periodik ini, dia jurnalnya itu, misal kalau kita melakukan pembelian persediaan barang dagang, dia mencatatnya sebagai pembelian. Kalau untuk periodik, pembelian pada kas, gitu. Atau kalau kita mengembalikan persediaan barang dagang kita, berarti retur pembelian, salah retur pembelian itu di kredit. Debitnya berarti kas kita kembali kas pada retur pembelian. Itu kalau periodik, kalau sistem periodik. Nah, tapi kalau dia perpetual, kalau dia pembelian, dia mencatatnya pada saat melakukan pembelian barang dagang, mencatatnya persediaan barang dagang pada kas. Kalau dia retur berarti kas pada persediaan barang dagang. Nah, kakak buka Excel ya. Mana udah terbuka. Nah, jadi kayak ini. Sistem periodik sis sistem periodik kalau dia sistem perpetual. Nah, kalau dia periodik, kalau dia melakukan pembelian barang. Nah, ada pula kemarin tuh bentar. Gimana lah di mana-mana.
Apa kemarin nyatetnya? Ini apa ya? Nah, bukan ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini agak kakak kirim fotonya. Nah, kalau dia sistem periodik atau fisik, ini beda untuk sistem periodik sama sistem perpetual. Nah, kalau dia terjadi pembelian, uji kakak tadi, dia kan kata yang namanya apa namanya tadi? Nggak kata yang namanya jadi persediaan barang dagang itu di akhir periode ngitungnya. Tapi kalau di perpetual dia tiap transaksi persediaan barang dagang itu dihitung. Makanya di perpetual ini dia dibuat akun itu persediaan barang dagang. Beda dengan periodik ini. Dia pembelian kan nyatetnya, bukan nyatet sebagai persediaan barang dagang. Jadi kita tidak tahu berapa sih nilai persediaan barang dagang kita karena dia nyatetnya sebagai pembelian sama retur. Tapi kalau di perpetual ini dia mencatat pembelian itu sebagai persediaan barang dagang. Jadi persediaan barang dagang, ini dia diganti retur, ini juga diganti persediaan barang dagang. Jadi kan kalau pembelian persediaan barang dagangnya bertambah, kalau retur berkurang. Kalau diskon dia berkurang juga nilai persediaan barang dagang. Kalau beban angkut pembelian, dia nilainya bertambah persediaan barang dagangnya. Jadi kita tahu tanggal per transaksi itu berapa nilai persediaan barang dagang kita. Karena sudah dihitung duluan. Dia mengakui pembelian ini diganti ke persediaan barang dagang. Nah, ini bedanya kalau dia pembelian, kalau dia menggunakan periodik pembelian pada hutang dagang atau kas, tergantung kalau dia kredit atau dia tunai. Ini agak kakak kirim, bentar, supaya lemak lihatnya ya. Lah mulai pening nggak sih belajarnya? Karena di perusahaan dagang kalian harus ngerti. Nah, di sini pembelian kan periodik, pembelian pada utang. Kalau dia perpetual, itu sudah kakak kirim ya, perpetual dia nyatetnya sebagai persediaan barang dagang pada utang dagang atau kas. Kalau dia retur artinya persediaan barang dagang kita berkurang kan. Kalau dia di periodik, dia akan mengakui seluruh pembelian gitu, maupun dia retur, diskon, beban angkut. Di periodik itu seluruh pembelian itu ada. Tapi kalau di perpetual dia nggak mengenal akun pembelian. Di periodik nggak mengenal akun persediaan barang dagang. Itu bedanya. Nih kalau dia perpetual, kalau dia terjadi retur pembelian, utang dagang pada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagangnya berkurang. Kalau di periodik dia retur pembeliannya. Retur pembelian ingat ya dia di kredit. Pembelian itu di debit. Kalau dia terjadi beban angkut, artinya beban angkut pembelian pada utang dagang atau kas. Nah, kalau di perpetual beban angkut pembelian diubah juga jadi persediaan barang dagang di debit, kemudian utang dagang atau kas. Gini, nah ini yang uji kakak tadi, kalau dia ada diskon. Diskon yang syarat pembayaran tadi, kalau dia bayar 2/10 di dalam jangka waktu sampai 10 hari, dia bayar, dia dapat 2%. Ini kalau dia periodik, ini pembayaran utang ya, utang. Utang dagang, anggaplah misalnya utang dagangnya 3 juta di sini. Utang dagang kita menghutang nilainya 3 juta. Kemudian kita bayarnya
dalam jangka waktu 10 hari kita dapat nilai 2%, artinya 600.000, potongan pembeliannya 600.000. Kemudian kasnya kita hanya membayar sebesar 2.400.000. Nah, kalau potongan pembelian juga diubah kalau di perpetual. Dia diubah di persediaan barang dagang. Jadi persediaan barang dagang. Gitu, kalau periodik semuanya pembelian. Ini cuman bedain yang potongan pembelian diubah ke persediaan barang dagang. Untuk nilainya sama. Kalau dia penjualan, kalau dia di periodik, dia ada debitnya piutang dagang atau kas, kreditnya penjualan. Jangan kalian tulis ini piutang dagang pada pendapatan, salah. Karena kan kita sudah masuk ke perusahaan dagang. Pendapatan itu merupakan untuk perusahaan jasa. Penjualan itu untuk perusahaan dagang. Jadi jangan salah kalian nulisnya, walaupun artinya sama, penjualan sama pendapatan. Pendapatan itu untuk perusahaan jasa, penjualan untuk perusahaan dagang. Kalau perpetual, piutang dagang pada penjualan, tapi bedanya dia ada dua jurnal. Kalau di perpetual, dia ada harga pokok penjualan sama persediaan barang dagang. Harga pokok penjualan nanti tergantung soal. Biasanya ada udah dihitung nilai HPP-nya berapa gitu. Harga pokok penjualan ini artinya kalau misal kita jualnya jualnya itu nilainya 3 juta. Kemudian bukan, misalnya harga asli barangnya misalnya 2 juta. 2 juta. Tapi kita jual lagi nilainya 3 juta. Nah, yang nilai 2 juta itu disebut dengan HPP atau harga pokok penjualan. Jadi kalau misal kalian menjual barang harganya 3 juta, di sini di sistem perpetual jurnalnya piutang dagang pada atau kas pada penjualan nilainya 3 juta. Kemudian harga pokok penjualan sama persediaan barang dagang nilainya 2 juta. Jadi harga pokok penjualan ini nilai awal barang sebelum ditambah dengan laba itu. Sebelum ditambah persentase keuntungan kita berapa. Ibaratnya nilai modal barang kita tuh berapa sih? Nah, itu disebut dengan harga pokok penjualan. Terus kalau dia saat terjadi retur penjualan di sistem periodik itu cukup di ini aja sih di periodik kalau dia penjualan dia cuma ada satu jurnal retur penjualan pada piutang dagang atau kas. Tapi kalau di perpetual dia nambah lagi yang awalnya HPP pada persediaan barang dagang ditambah satu jurnal lagi dibalik, tapi karena kan retur itu kan kita barangnya udah berkurang karena udah kita jual. Karena kita retur, nambah lagi persediaan barang dagang kita. Jadi persediaan barang dagang di debit, persediaan barang dagang ingat ya dia masuk ke aset, masuk ke harta lancar. Persediaan barang dagang di debit, kemudian harga pokok penjualan di kredit. Retur penjualan pada piutang, persediaan barang dagang pada HPP gitu. Nah, ini penerimaan kas dalam waktu diskon. Jadi kayak tadi ya, kalau kita mempunyai piutang, artinya piutang jasa kita, piutang dagang kita nilainya tadi apa namanya 3 juta, tapi dia membayar, tapi si pelanggan kita membayar dalam jangka waktu 10 hari. Kita kasihlah diskon 2% kan. Jadi 600.000. Jadi kasnya itu kita hanya menerima kas di debit 2.400.000, potongan penjualannya 600.000, kemudian piutang dagang di kredit sebesar 3 juta. Kalau untuk penerimaan kas ini di sistem periodik maupun perpetual jurnalnya sama. Karena dia enggak menyangkut lagi mengenai persediaan. Itu. Nah, sepanjang ida itu paham enggak sih? Ini sebenarnya mesti dipahami supaya kalian bukan dihafali tapi dipahami. Kalau dia perpetual artinya persediaan barang dagang. Kalau dia periodik ya udah berarti make pembelian. Sebenarnya
kayak kita ngejurnal biasa gitu. Ada yang ditanya tidak dari jurnal-jurnal ini? Yang bagian izin bertanya Kak, bagian yang saat penjualan itu Kak, ya. Kan kalau di perusahaan dagang ini akunnya jadi akun penjualan Kak. Kalau Mm-mm. perusahaan jasa tuh bedanya pendapatan Kak ya. Mm-mm. Nah, untuk yang lain Kak ada tidak perbedaan Kak ini Kak? Nggak kate sih. Dia Kak, cuman jasa sama dagang bedanya itu. Intinya jangan salah tulis. Kalau dosen teliti sudah disalahi. ya, kalau ada retur-retur Kak itu berarti perusahaan dagang Kak ya? Iya, bukan sih kalau dia ada eh, membedainya tuh kalau dia menjual barang aja, menjual barang. Sebenarnya kalau dia menjual barang itu dia harus mengakui perusahaan ini harus make periodik kah atau perpetual kah. Tapi kalau di jasa dia gak ada yang namanya periodik sama perpetual. Dia cuma ngejurnal biasa gitu. Kalau untuk penerimaan kas dalam waktu diskon itu sama ya Kak? Yang Mm-mm. sistem periodik sama Iya. perpetual. Ya, karena dia tidak lagi apa ya? Ini kan walaupun dia tulisannya potongan penjualan, terus mentang-mentang perpetual, entah baik kan karena kurang tadi kan diubahlah di persediaan barang dagang itu salah karena yang harus diubah di periodik ke perpet di periodik itu hanya pembelian. Kalau dia pembelian-pembelian, maka di perpetualnya persediaan. Tapi kalau dia penjualan sini, tidak usahlah diubah. Retur juga sih itu, retur penjualan. Yang akun-akun penjualan ini, dia tetap tetap akunnya penjualan. Tapi kalau di sini kan pembelian, retur pembelian, dia ubah jadi persediaan barang dagang. Intinya yang penjualan tetap dia sama. Kecuali yang penjualan sama retur ini dia ada dua jurnal kalau untuk perpetual. Tuh. Bahasa Inggrisnya nanti apa ya? Cari aja deh. Ini pembelian purchase. Beban angkut pembelian apa ya? Eh, Oke nantilah kirim. Kak, potongan pembelian purchase diskon Kak ya? Iya, purchase diskon. Beban angkut pembelian itu tidak salah freight expense gitu, freight expense. Dia kalau pembelian pembelian ini dia masuk ke nomor akun ada harta utang laba pendapatan. Kesimpulannya perbedaannya cuman antara pembelian ini diganti dengan pembelian kalau di periodik, kalau di perpetualnya persediaan barang dagang. Terus Iya, penjualan tetap, iya. dagang juga tetap. Mm. Bedanya di ini di dia ada dua jurnal gitu. Nah, terus kalau dia di perusahaan dagang, dia berubah juga nama akunnya. Kan biasanya nomor akun. Kalau di perusahaan jasa kan satu aset, dua liabilitas, tiga modal, ekuitas, empat pendapatan, lima beban. Nah, tapi kalau di perusahaan dagang, dia bedainya lima itu khusus untuk pembelian sama pembelian gitu kan, pembelian, beban akut pembelian, potongan pembelian itu masuk ke akun 5. Jadi kalau kalian buat akun nanti pembelian 511, terus potongan pembelian 512, beban angkut pembelian 513 dan seterusnya. Dia 5 juga eh, kalau dia di perpetual 5 itu berlaku juga untuk harga pokok penjualan. Nah, terus kalau kemudian dia ada tambahan 6 itu untuk beban baru. Beban ialah beban gaji, beban upah, beban listrik, air, telepon itu masuk ke akun 6. Nah, bedanya cuma ada nambah satu akun gitu kalau perusahaan dagang. Ingat, kalau 5 dia Akunnya apa hanya saja? apa? Akun-akunnya apa saja ya Kak? Di Akunnya tadi yang inilah saja inilah basic kalau untuk
perusahaan dagang dia cuma ada pembelian, retur pembelian, beban angkut sama potongan. Itu aja tambahannya kalau untuk perusahaan dagang. Terus kalau dia perpetual, limanya itu untuk harga pokok penjualan. Cuman satu. Limanya itu cuman satu. 511 untuk harga pokok penjualan. Persediaan barang dagang ini masuk ke akun aset, tetap aset lancar. Di bawah kas di kas piutang persediaan baru. Di bawah piutang berarti 113 gitu. Mana ya? Untuk angka-angkanya sama baik kak ya? Ya antara periodik sama perpetual perhitungannya. Perhitungannya sama, Ya, cuman ya sama-sama. Dia bedainya di apa ya? akun. Ya di akun. Terus di sama sih sama. Sama. Terus apa lagi ya? Nih, kemana tadi? Hmm, Hmm, ini nah. Ini nah. Nah, kayak ini ya. Nah, limo ini untuk cost of goods sold ini bahasa Inggris dari harga pokok penjualan. Ini sebenarnya sudah dihitung sih, sudah ini neraca saldo lah dihitung sebenarnya. Nah, 5 ini untuk akun pembelian, 6-nya untuk beban gitu. Bedanya dengan perusahaan jasa. Nah, ada lagi kalau dia 8, akun 8 ini untuk pendapatan di luar pendapatan non operasional. Pendapatan non operasional ini 8, 9 beban non operasional. Kayak ini sebenarnya kalau perusahaannya sudah luas sih, sudah luas kayak ini kan sudah jadi PT. Sudah luas kan? Jadi kita buatnya kayak ada 8, ada 9. Oke. izin kak mau nanya ini untuk materinya gimana ya kak? Kok Ibnu enggak ketemu materinya? Gitu. Eh, modulnya atau cak mana? Ya Modul mod atau PT? Modul. Modulnya memang belum kakak masuk isi yang PPT tadi sama tadi. Ntar, tapi kakak masuk ini jurnal sama tadi dari 4. Nah, udah dimasukin. terima kasih kak. Untuk itu apa namanya? Modul tertulisnya, modul bacaannya masih diproses. Sebenarnya lah sudah sila jadi, cuman belum selesai sepenuhnya karena perusahaan dagang tuh sampai ke laporan keuangan tuh panjang ya. Nah, yang buat jurnal ini panjang, gitu kan? Jadi harus benar-benar buat modulnya jadi. Ya, ada yang nak ditanya tidak? Kayaknya pahami dulu sampai sini, diresepi dulu, karena kan sebelum kalian masuk ke jurnalnya, itu harus benar-benar berpikir. Apalagi biasanya di apa namanya? Ada di soal yang di buku hijau itu, kalian itu latihan awalnya itu hitung yang syarat faktur ini. Nah, misal dikasih tanggal transaksinya itu tanggal 1 Januari. Terus di soalnya itu dibuat N/30.
Nah, berapa sih tanggal berapa pelunasannya? Tanggal berapa hari melunasi kalau dia N per 30. Kemudian tanggal berapa dia mendapatkan potongan akhirnya berapa cek itu. Nah, kalau di soal yang buku hijau kemarin, terus tanggal berapa dia terakhir bayar dan tidak mendapatkan potongan. Nah, kalian bukan lagi ngitung nominal kalau di syarat ini, ngitung tanggal. Jadi, eh, kalian lihat tanggalnya itu kan tanggal tahun-tahun itu kan beda-beda, apalagi yang di Februari. Ada yang apa ya? Ada yang dia biasanya tanggal itu ada yang berubah, ada yang 30. Terus di bagian bulan apa sih yang dia nambah lagi jadi 31 itu. Nah, jadi lihatnya di tahunnya, tahun berapa sih dia, entah tahun 2012 kah. Jadi kita lihat di kalender tahun 2012 bulan Februari misal berapa 30 harinya gitu. Jadi ada latihan tanggal-tanggal pelunasan saya itu. Ya banyak-banyak latihan lah saya itu. Oke, ada yang nak ditanya Ida sebelum kita lanjut, tidak selanjut sih, selesai. Lah, banyak. Tidak ada Kak mungkin. Oke, kalau ada HT, mungkin abis ini kalian pahami atau lanjut ke aktivitas kalian. Nanti dikirim recordnya mungkin besok. Karena record biasanya di record ini dia udah bisa kayak nunggu sejam, nah, nak nunggu besok itu kan. Baru dia terkirim recordnya kalau di Zoom itu. Kecuali kita nge-record sambil nge-live YouTube nah bisa itu. Oke, kalau udah KT, kalau mau ditanya boleh nanti ya, GW. Kakak tutup dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Oke.